Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, untuk kesempatan hari ini saya akan coba mempresentasikan materi dari mata kuliah manajemen bencana. Materi pertama yaitu tentang konsep dasar bencana dan krisis kesehatan. Untuk latar belakang, ini kenapa kita perlu belajar manajemen bencana gitu yang jadi latar belakangnya itu adalah karena memang kita perlu definisi dulu dari bencana ya. Jadi bencana ini merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam ataupun faktor non alam gitu maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa sehingga kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, itulah definisi atau latar belakang dari bencana. Jadi, tidak hanya dari alam ataupun non-alam, tapi memang dampak dari perilaku manusia. Yang belum lama mungkin kita sempat saksikan di Aceh itu ada namanya banjir bandang gitu ya, yang itu merupakan salah satu contoh dari bencana yang disebabkan oleh faktor manusia. Nah, untuk bencana ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bencana alam dan non-alam. Bencana alam ini terjadi disebabkan oleh alam seperti misalnya gempa bumi, tsunami, meletus, banjir, kekeringan, puting beliung, tanah longsor, dan sebagainya gitu. Sedangkan bencana non-alam ini disebabkan oleh epidemi, wabah, dan sebagainya. Ini menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di 2012 gitu ya. Jadi seperti misalnya ada kemarin pandemi COVID-19 dan sekarang mulai lagi pandemi endemi ya, campak gitu ya. Nah, itu adalah bencana non alam. Nah, Indonesia sendiri memang memiliki kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Ini menurut Kemenkes RI 2011. Nah, ini berikut adalah gambar yang menunjukkan bencana yang pernah terjadi di Indonesia ya. Ini dari 1815 sampai dengan 2014 ya, masih data saya. Gitu. Jadi ada eh, sebagian besar itu ada di banjir gitu ya. Kemudian di 21% itu ada puting beliung, ada tanah longsor, kemudian ada tsunami ya. Terus ada kejadian luar biasa, kerusuhan letusan gunung berapi, ada ini banjir, gelombang pasang, gempa bumi, tsunami, terus hama tanaman, kebakaran hutan dan lahan, industri, serta kecelakaan transportasi. Jadi, gambar di atas ini menunjukkan bahwa memang bencana yang sering terjadi di Indonesia itu adalah banjir dan diikuti dengan puting beliung dan tanah longsor gitu. Kemarin belum lama juga di Cisarua, Bandung Barat ya, itu juga terjadi tanah longsor yang mengakibatkan beberapa manusia korbannya menjadi korban gitu ya. Bencana ini dapat disebabkan dari beberapa faktor seperti kondisi geografis, geologis, iklim, maupun faktor lain seperti keragaman sosial, budaya, dan politik. Selain itu, bencana juga dapat disebabkan oleh kejadian alam atau natural disaster maupun ulah manusia gitu ya, man-made disaster. Ini menurut Rustan 2011. Nah, nanti di sini saya akan coba menjelaskan beberapa subtopik mengenai definisi bencana, definisi kritis kesehatan, konsep vulnerability, dan konsep hardship dan jenis-jenis hardship itu untuk kedepannya ya. Jadi ada beberapa materi nanti yang memang harus tersampaikan untuk mahasiswa di mata kuliah manajemen bencana ini. Nah, untuk definisi bencana ini ada beberapa pengertian gitu. Yang pertama menurut Undang-Undang 24 nomor
Nomor 24 tahun 2007, bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sedangkan kalau menurut Depkes di 2001 ya, namanya Depkes masih sebutannya, definisi bencana itu adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan masyarakat, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar. Untuk definisi bencana lagi yang ketiga itu adalah menurut WHO di 2002 itu setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis hingga hilangnya nyawa minimal 21 manusia dan memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena. Nah, untuk definisi dari krisis kesehatan ini adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka atau sakit, pengungsian, dan adanya potensi bahaya yang berdampak kepada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak memadai. Nah, inilah bedanya krisis kesehatan dengan bencana ya, gitu. Jadi kalau di krisis kesehatan ini memang ada sebutan sudah menimbulkan adanya pengungsian gitu ya, baik korban itu luka atau sakit, bukan cuma meninggal gitu ya. Nah, itu adalah krisis kesehatan. Nah, untuk frekuensi kejadian krisis kesehatan akibat bencana ini pada tahun 2016 ini berjumlah 661 kejadian yang didominasi oleh bencana alam sebanyak 400 kejadian atau 60%, sementara frekuensi bencana non-alam itu ada di 237 kejadian atau 36%, dan bencana sosial itu di 24 kejadian atau 4%. Nah, ini konsep vulnerability. Ini sekilas tentang konsep vulnerability nanti akan dibahas di mendalam di pertemuan yang selanjutnya ya. Jadi vulnerability ini adalah kerentaan. Nah, kerentaan ini adalah keadaan atau suatu kondisi yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bahaya dan ancaman bencana. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kerentaan itu, yang pertama adalah sifat alamiah dari wilayah yang bersangkutan. Misal kemarin karena banjir bandang yang di Aceh itu secara geologis kan memang pusat eh, apa ya, bukan pusatnya ya. Kalau pernah kita membaca atau melihat berita, memang lokasi geografis di Aceh itu untuk di posisi Sabang Merauke itu Sabang itu apa dia itu ada di posisi anginnya memang angin yang paling kencang gitu. Jadi pertemuan dari beberapa dunia gitu, negara gitu ya. Jadi kalau dilihat secara dunia, posisi di Aceh itu memang pertemuan untuk kondisi geografis yang memang di situ memang terdapat angin kencang sehingga itulah salah satu faktor penyebab juga kenapa bisa menyebabkan banjirnya bandang sekali gitu ya, banjirnya sangat besar sekali gitu. Itu memang sifat alamiah dari kondisi geografis Provinsi Aceh sendiri. Nah, kedekatannya dengan sumber bahaya bencana gitu ya. Jadi eh, kayak misalnya yang contoh ada tsunami Aceh juga atau gempa Jogja gitu ya. Nah, pusat gempanya itu kan memang ada di laut selatannya gitu. Jadi memang sumbernya tuh di situ gitu loh, sumber gempanya. Jadi menyebabkan bencananya ke wilayah Jogja atau memang yang kemarin di tsunami memang kan ada titik-titik lokasi kejadian gempanya gitu ya, gempa tsunaminya itu. Jadi makanya dampaknya dari gempa yang di laut dalam terus menimbulkan tsunami dan dampaknya ke Aceh gitu ya, konstruksi bangunan yang ada di atas wilayah tersebut gitu. Kemudian adanya kemiskinan juga ini bisa mempengaruhi kerentaan ya. Kerentaan ini kan tadi kan bukan yang dimaksud tidak hanya bencana tapi krisis kesehatan. Nah, krisis kesehatan erat hubungannya dengan tingkat kemiskinan gitu. Seseorang yang miskin biasanya
dia untuk tingkat kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, untuk status gizi seimbang dan lain-lainnya itu biasanya lebih lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak miskin begitu ya. Kemudian tingkat pertumbuhan jumlah penduduk ini semakin banyak penduduknya, semakin padat gitu, sehingga pada wabah pandemi itu cepat sekali menular gitu ya. Kemudian ada arus urbanisasi, misalnya perpindahan dari desa ke kota atau dari kota, ya pemindahan dari desa ke kota, nah daerah ya, dan dia membawakan virus gitu. Nah itu juga termasuk tingkat kerentaan karena suatu geografis, misalnya orang-orang yang punya wabah, misalnya malaria, dia pindah pindah tempat dan memang dia punya riwayat. Nah itu kan bisa menularkan kepada masyarakat yang lainnya. Kemudian perubahan praktek kebudayaan, degradasi lingkungan, kurangnya kesadaran dan minimnya informasi dan ketidakstabilan politik dan keamanan gitu ya. Jadi ini juga diharapkan memang masyarakat untuk lebih eh, memahami, sadar akan informasi terkait yang berkembang update gitu ya. Kayak sekarang misalnya ini terjadinya perang. Kalau perang itu termasuk bencana atau tidak ya? Perang itu ya kan kalau sudah melibatkan kalau WHO bilang ya minimal 21 manusia yang meninggal, berarti itu adalah bencana gitu. Bencana yang diakibatkan memang dari non alam gitu karena memang ulah manusia gitu yang memang sengaja pertempuran dan ini dampaknya bukan hanya di antara perang Iran, Israel dan US Amerika tapi juga dampaknya ke negara yang lainnya gitu. Makanya termasuk juga di sini faktor yang mempengaruhi kerentanan adalah ketidakstabilan politik dan keamanan gitu. Jadi kalau misalnya memang perangnya di sana dan Indonesia memang harus punya kestabilan politik dan keamanan, bagaimana pemerintah bisa melindungi masyarakat yang ada di negaranya gitu ya. Jenis-jenis kerentaan ini ada kerentaan fisik, kerentaan sosial budaya, kerentaan organisasi atau institusi, kerentaan ekonomi, dan kerentaan sikap dan motivasi. Ini konsep atau hazard. Hazard ini artinya bahaya ya, dan jenis-jenis hazard ini, pengertian hazard dulu ya. Hazard adalah bahaya yang merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian. Sesuatu disebut sebagai sumber bahaya jika memiliki resiko yang menimbulkan hasil yang negatif. Ini menurut Cross 1998. Sedangkan bahaya ini diartikan sebagai sumber potensi dari rangkaian sebuah kejadian untuk muncul dan menimbulkan kerusakan dan kerugian. Jika salah satu bagian dari rantai kejadian hilang, maka suatu kejadian tidak akan terjadi. Bahaya dapat di mana-mana terdapat di mana-mana, baik di tempat kerja ataupun di lingkungan. Namun, bahaya hanya akan menimbulkan efek jika terjadi sebuah kontak atau eksposur, gitu ya. Nah, dalam terminologi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, ini bahaya diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah bahaya keselamatan kerja atau safety hazard. Ini merupakan jenis bahaya yang berdampak pada timbulnya kecelakaan yang dapat menyebabkan luka atau injury sehingga kematian serta kerusakan properti perusahaan, gitu ya. Nah, itu keselamatan kerja gitu. Misal contoh ada kerja di pabrik tenun gitu ya, ada alatan besar. Nah, kalau kita tidak fokus ke ketiganya kurang baik, nah misalnya ada kecelakaan kerja jarinya yang terpotong gitu tuh ada pengalaman gitu ya. Kemudian atau misalnya kalau di suatu pabrik itu ada pegawai atau karyawannya yang punya perempuan yang rambutnya panjang tidak dijilbab, nah itu juga harus dipakaikan topi pelindung ya. Karena apa? Gitu. Kalau rambut panjang bisa juga nanti rambutnya malah jatuh-jatuhan gitu ya kalau produksinya bukan bahan makanan gitu. Tapi kalau bahan makanan, tapi ternyata di eh, kemasan makanannya ada rambut pegawai kan itu juga merupakan ada kesehatan kerja ya itu ya. Jadi ya tergantung ya, bisa masuk kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja berarti itu kan tidak steril jatuhnya ya. Tapi kalau keselamatan kerja, rambutnya itu kejepit alat, nah itu bisa menyangkut nyawa juga gitu ya, berdampak pada nyawa pegawainya. Nah, untuk bahaya kesehatan kerja atau health hazard, ini merupakan jenis bahaya yang berdampak pada kesehatan, menyebabkan gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja. Dampaknya bersifat kronis. Misal, eh,
orang-orang yang bekerja di bahan kimia. Nah, itu kan pasti mau tidak tahu mau terpapar bahan kimia ya. Nah, itu adalah penyakit dampak dari pekerjaan, misalnya di toko cat atau lain sebagainya. Nah, itu kan yang apa? Itu adalah bahan-bahan yang tidak baik, tidak bagus untuk kesehatan. Spidol, isi spidol itu juga tinta. Tinta itu kan sangat menyengat sekali, yang itu berdampak buruk. Itu pasti dampak panjangnya akan ada, gitu. Hazard dikelompokkan menjadi 5 berdasarkan potensi bahaya yang ada. Yang pertama adalah hazard biologi, hazard kimia, hazard fisik, ergonomi, dan psikologis. Gitu ya. Jadi hazard biologi itu ya apa bahaya untuk biologinya ya di kehidupan manusianya gitu. Terus hazard kimia yaitu tadi yang saya sampaikan, pabrik-pabrik yang memang toko cat, apa pabrik cat, kemudian pabrik spidol, nah, itu kan bahan-bahan kimia ya. Ada hazard fisik, kemudian ergonomi. Nah, ergonomi ini adalah penempatan posisi apa alat-alat gitu. Contoh kalau saya misal di bidan ya, mau menolong persalinan itu posisi tempat dari mulai settingan ruangan tempat tidur, kemudian ada alat untuk melahirkan itu posisinya di mana, kemudian tabung oksigen di mana, selang infus di mana, itu harus diposisikan sesuai dengan fungsinya gitu. Jangan eh, tidak ergonomis gitu. Kalau tidak ergonomis, misalnya tabung oksigen ada di ruang sebelah gitu ya. Terus selang infus ada di ruang sebelah. Nah, itu nggak boleh. Atau ada di sebelah kiri atau ada di sebelah bawah. Nah, itu memang ya kurang lebih seperti itu ya. Intinya dari hazard ergonomi. Jadi memang memposisikan barang-barang itu supaya enak diambil gitu. Salah satu contoh misalnya meja persalinan. Apa ya, kalau mungkin bahasa awamnya tempat tidur persalinan ya. Itu kalau menolong persalinan kan dari depan ibunya ya gitu. Tapi ada juga beberapa memang yang melihat bukan menolong persalinan itu dari samping. Nah, itu tidak ergonomis. Kenapa? Lama-lama kalau misalnya nolongnya dari samping ini pinggangnya bidannya ini miring ya gitu kan. Udah pengalaman dengan bidan-bidan senior yang memang mereka itu terbiasa dengan menolong persalinan dari sebelah kanan ibu pasiennya, ibu ibu yang mau melahirkan, sehingga posisinya miring gitu, dan itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sehingga pada saat tua bidannya ya udah posisi lumbalnya miring gitu, sakit pinggang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu salah satu contoh dari ergonomis, hazard ergonomis. Kalau psikologis itu dampak psikologis, bahaya psikologis ya, mental, kesehatan mental, yang mana sekarang memang sudah banyak yang aware terhadap kondisi kesehatan mental gitu ya. Jadi sesuatu yang misalnya perang Iran itu menyebabkan dampak mental ya, dampak psikologis kita, ya udah berarti kita harus membatasi untuk informasi tersebut gitu, membatasi ya, tidak tidak menutup gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pada materi pertama hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.